Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran materi PKK. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan fasilitas produk. Jadi di sini membahas bagaimana fasilitas produk itu dibuat dan ada perencanaannya. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang bagian dari perencanaan produk. Yang pertama adalah perencanaan lokasi. Adalah kegiatan menentukan tempat yang tepat untuk membangun fasilitas yang dapat berupa fasilitas produksi atau pabrik, fasilitas penyimpanan barang atau gudang, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan produksi. Selanjutnya adalah yang kedua, perencanaan tata letak pabrik. Adalah suatu rancangan fasilitas, menganalisis, membuat konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Tata letak pabrik juga merupakan salah satu bagian terbesar dari suatu studi perancangan fasilitas. Contoh tata letak pabrik yang Ibu buat. Ada tempat penyimpanannya, ada tempat pelabelannya, ada tempat packingnya, ada tempat gudangnya dan seterusnya. Kemudian sama juga dengan di sini gambar layout toko atau pabrik ini. Perencanaan tata letak pabrik dibuat supaya menggampangkan pada saat melakukan kegiatan membuat ataupun pada saat kegiatan memasarkan. Sekarang masuk materi yang berikutnya, penggunaan sumber daya usaha. Sumber daya usaha terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang pertama, sumber dayanya adalah modal. Adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa ada modal, maka kegiatan perusahaan tidak bisa berjalan, karena bisa beroperasinya perusahaan kalau memiliki modal. Jadi modal itu sangat penting kalau kita mau memulai sebuah kegiatan usaha. Selanjutnya, tenaga kerja. Adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja, ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada juga tenaga kerja pemula. Tenaga kerja ini sangat diperlukan sekali guna menunjang keterlaksanaan rencana yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya adalah penggunaan sumber daya modal wirausaha. Yang pertama adalah modal intelektual. Adalah aset tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Modal intelektual ini adanya di setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut atau sumber daya manusianya, intelektualnya, kecerdasan berpikirnya untuk meningkatkan kegiatan yang ada di dalam sebuah usaha atau perusahaan. Jadi modal intelektual itu patokannya adalah sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial merupakan jumlah sumber daya yang sifatnya tersirat, yang mana hal tersebut dapat berkembang pada diri seorang individu atau kelompok melalui kemampuan untuk memiliki jaringan serta pengetahuan. Dan modal moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi, perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain,
istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Modal sosial, modal moral ini sangat penting sekali guna keberlanjutan usaha sebuah perusahaan. Selanjutnya, terakhir, bagan hubungannya dengan pembangunan karakter manusia. Manusia itu memiliki karakter, modal sosialnya, budaya unggul, budaya produktif, standar moral etikanya di dalam kehidupan. Kemudian pada modal sosial ini maka akan muncul pembangunan fisik ekonomi yang memiliki modal fisik masuk pada materi, kebendaan, dan kemakmuran. Jadi itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.